Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 8 April tahun 2024, saya akan mengomentari kata Romo Magnis Suseno bahwa Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini menuduh Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Tuduhan Romo Magnis kepada Presiden Joko Widodo ada benarnya karena menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang seenaknya melanggar hukum, merasa penguasa tertinggi di negara ini. Sudah tahu Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, sedangkan persyaratannya minimal 40 tahun. Ditambah lagi ada hubungan keluarga dengan Anwar Usman sebagai besan. Semua kekurangan tersebut tidak diperdulikannya dan tidak menghiraukan semua kritikan masyarakat. Yang penting tujuannya tercapai lewat bantuan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sampai banyak tudingan dari masyarakat dituduh Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi. Sedangkan aparat negara tidak ada yang berani menyatakan Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi karena Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini, bila sampai ada aparat negara menyatakan bahwa Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi akan dicopot dari jabatannya. Akhirnya Romo Magnis Suseno menyatakan Presiden Joko Widodo seperti mafia karena mafia semua anak buah stat, semua kepada bosnya mafia untuk melakukan kejahatan dalam sektor kejahatan, apakah di bidang tempat hiburan dan lain sebagainya, dan tidak ada takutnya kepada hukum. Seenaknya saja menginjak-injak hukum. Demikian juga seenaknya merusak demokrasi, padahal sistem demokrasi selama ini sudah berjalan dengan baik. Dengan kekuasaannya Presiden Joko Widodo yang semenang-menang tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak netral lagi, sudah berpihak, hanya memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, terutama dalam tahap kampanye, melakukan antara lain tahap kampanye antara lain yaitu mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. B. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden bisa kampanye dan berpihak yang tidak bisa menggunakan fasilitas negara. C. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo ikut membagi-bagi bansos berupa sembako beras di depan Istana Negara bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di daerah Nusa Tenggara Barat, menyatakan kepada yang menerima bansosnya berupa beras 10 gram berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas bantuan bansos tersebut. Sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi-bagi bansos tersebut di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming 2 dalam tahap pemungutan suara dan tahap penghitungan suara lewat Sirekap. Untuk mempermudah penghitungan suara masuk, ternyata dibohongi Komisi Pemilihan Umum dengan mengambil suara dari 01 dan 03 yang dimasukkan ke nomor 02. Berdasarkan keterangan saksi Menteri Keuangan Sri Mulyani, semua biaya bansos
dari anggaran pemerintah, sedangkan anggaran bansos sebesar 465 triliun hanya 78 triliun yang digunakan kepentingan dinas sosial. Selisihnya diduga dilakukan menteri lain untuk pengadaan bantuan sosial atau bansos berupa beras 10 kg dan uang yang dibagi-bagikan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Semua pengadaan bansos tersebut dari anggaran negara sebagai uang negara, sebagai uang rakyat. Maka Romo Magnis menuding Presiden Joko Widodo seperti maling atas uang negara yang digunakan untuk kepentingan politik untuk memenangkan 002 serta digunakan menghancurkan demokrasi digantikan dengan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, berakibat menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor pusat Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, serta juga melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dengan tuntutan masukkan Presiden Joko Widodo karena sebagai aktor kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif di tengah-tengah masyarakat. Selama Presiden Joko Widodo tidak dimaksudkan dari jabatan presidennya, selama itu akan melakukan kecurangan walaupun pemilihan umum sudah selesai, tetap menggunakan kekuasaannya mencopot jabatannya bagi aparat negara yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Langsung dicopot jabatannya, seperti yang dialami Ahmad Zakaria dicopot jabatannya selaku PLT Gubernur Aceh hanya karena calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menang di Provinsi Aceh, atau calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming kalah di Provinsi Aceh. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini menuduh Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia oleh Magnis Suseno. Tuduhan Romo Magnis Suseno kepada Presiden Joko Widodo ada benarnya karena menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang seenaknya melanggar hukum. Merasa penguasa tertinggi di negara ini sudah tahu Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, sedangkan persyaratannya minimal 40 tahun. Ditambah lagi ada hubungan keluarga dengan Anwar Usman sebagai besan. Semua kekurangan tersebut tidak diperdulikannya dan tidak menghiraukan semua kritikan masyarakat. Yang penting tujuannya tercapai lewat bantuan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Sampai banyak tudingan dari masa dituduh Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi, sedangkan aparat negara tidak ada yang berani menyatakan Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi. Karena Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini, bila sampai ada aparat negara menyatakan bahwa Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi akan dicopot dari jabatannya. Akhirnya Romo Magnis Suseno menyatakan Presiden Joko Widodo seperti mafia karena mafia semua anak buah taat semua kepada bosnya mafia untuk melakukan kejahatan dalam berbagai sektor dan tidak ada takutnya kepada hukum. Seenaknya saja menginjak-injak hukum, demikian juga seenaknya merusak demokrasi, padahal sistem demokrasi selama ini sudah berjalan dengan baik. Dengan kekuasaannya Presiden Joko Widodo yang semenang-menang tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak netral lagi, sudah berpihak hanya memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming
terutama dalam tahap kampanye, melakukan antara lain tahap kampanye, mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. B. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden bisa kampanye dan berpihak yang tidak bisa menggunakan fasilitas negara. C. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo ikut membagi-bagi bansos berupa sembako beras di depan Istana Negara bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di daerah Nusa Tenggara Barat, menyatakan kepada yang menerima bansosnya berupa beras 10 gram berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas bantuan bansos tersebut. Sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi-bagi bansos tersebut di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 2. Dalam tahap pemungutan suara dan 3 tahap penghitungan suara lewat Sirekap untuk mempermudah penghitungan suara masuk ternyata dibohongi Komisi Pemilihan Umum dengan mengambil suara dari 01 dan 03 yang dimasukkan ke nomor 02. Berdasarkan keterangan saksi Menteri Keuangan Sri Mulyani, semua biaya bansos dari anggaran pemerintah atau anggaran negara. Anggaran bansos sebesar 465 triliun, hanya 78 triliun yang digunakan untuk kepentingan dinas sosial. Selisihnya diduga dilakukan menteri lain untuk pengadaan bantuan sosial atau bansos berupa beras 10 kg dan uang yang dibagi-bagikan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Semua pengadaan bansos tersebut dari anggaran negara, sebagai uang negara, sebagai uang rakyat. Maka roh makna sosial menuding Presiden Joko Widodo seperti maling atas uang negara yang digunakan untuk kepentingan politik untuk memenangkan 02 serta digunakan menghancurkan demokrasi, digantikan dengan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, berakibat menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor pusat Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, serta juga melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dengan tuntutan masukan Presiden Joko Widodo karena sebagai aktor kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif di tengah-tengah masyarakat. Selama Presiden Joko Widodo tidak dimaksudkan dari jabatan presidennya, selama itu akan melakukan kecurangan, walaupun pemilihan umum sudah selesai, tetap menggunakan kekuasaannya mencopot jabatannya. Bagi aparat negara yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, langsung dicopot jabatannya. Seperti yang dialami Ahmad Zakaria, dicopot jabatan selaku PLH Gubernur Aceh hanya karena calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menang di Provinsi Aceh, atau calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming kalah di Provinsi Aceh. Sekian dan terima kasih.